Kenapa gue orangnya nggak baperan? Karena gue udah merasakan hal yang paling sakit yang pernah gue rasakan di dunia ini. Jadi gue udah nggak pernah baperan. Gitu. Gue udah bisa menilai hubungan manusia tuh as a business. Kalau lu sombong sama gue, simple, bisnisnya belum nyambung. Lu nggak ngeliat sesuatu di gue, bos. Tapi ketika gue punya sesuatu yang lu pengen, lu akan baik. Pasti baik. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya di sini kalian semua sudah melihat tayangan yang sebelumnya. Nah, di sini saya setuju banget sama apa yang dikatakan oleh Herjunot Ali ini, karena sejatinya hubungan manusia dengan manusia yang lain itu adalah sebuah bisnis. Kalau dalam ilmu komunikasi ini disebut dengan teori social exchange atau teori pertukaran sosial. Nah, teori ini berasumsi bahwa seseorang atau kelompok akan memilih strategi berdasarkan hitung-hitungan biaya dan keuntungan yang dia peroleh. Teori ini menegaskan bahwa orang menjadi faktor penting dalam konsekuensi perilaku mereka sebelum mereka berbuat sesuatu. Secara umum, orang ingin menekan biaya dan mendapatkan keuntungan yang lebih dalam proses interaksi ini. Nah, teori pertukaran sosial itu adalah teori yang menganggap bahwa bentuk dasar dari suatu hubungan sosial itu seperti suatu transaksi dagang. Jadi di mana orang berhubungan dengan orang lain itu karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan di sini bukan serta-merta berupa finansial. Jadi tidak serta-merta berupa uang, materi, dan lain sebagainya. Tapi bisa berkaitan dengan penghargaan misalnya, atau juga kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada asumsi dasar dalam teori pertukaran sosial ini. Yang pertama, perilaku manusia itu rasional. Jadi keinginan untuk mendapatkan keuntungan itu merupakan hal yang menggerakkan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi secara rasionalnya atau secara logikanya, perilaku manusia ini mereka berhubungan dengan orang lain itu karena ingin mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian yang kedua, hubungan yang dijalin berdasarkan pada prinsip timbal balik. Jadi didasarkan pada pertukaran keuntungan. Nah, individu menjalin hubungan dengan individu lain, itu tuh mereka saling bertukar keuntungan. Jadi sifatnya saling menguntungkan seperti itu. Nah, yang ketiga, pertukaran sosial didasari prinsip keadilan. Nah, di dalam ini norma yang dipegang oleh setiap individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain itu adalah keadilan yang bersifat distributif. Kemudian yang keempat, individu berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Nah, sekali lagi, bukan hanya finansial saja. Jadi, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bisa berkaitan dengan penghargaan, terus juga kekuasaan, ataupun nilai dalam intelektual, kemudian juga kepuasan emosi kita dalam berhubungan sosial ini. Jadi sifatnya itu secara umum, in general, seperti itu ya. Nah, yang baru saja saya jelaskan tadi adalah asumsi dasar teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari manusia itu sendiri. Kemudian ada asumsi dasar dari teori pertukaran sosial yang berkaitan dengan sifat dasar dari suatu hubungan. Nah, yang pertama, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Nah, jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi setiap individu dengan individu yang lainnya itu berhubungan saling ketergantungan. Karena apa? Karena saling membutuhkan itu tadi. Kita saling membutuhkan pertolongan dari individu lain, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Nah,
sebelum kita menjalin hubungan dengan orang lain, pastinya melewati sebuah proses terlebih dahulu. Sebelum kita memiliki keakraban, sebelum memiliki keintiman dengan orang lain, pastinya melewati sebuah proses terlebih dahulu. Nah, dalam berproses ini, jika individu merasa banyak sekali biaya yang dikeluarkan atau banyak mengalami kerugian, pastinya hubungan tersebut tidak akan bertahan lama dan individu cenderung meninggalkan hubungan tersebut. Dan juga sebaliknya, jika individu merasa banyak keuntungan yang dia dapatkan, maka hubungannya akan bertahan lama dan individu juga cenderung akan melanjutkan hubungan tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep dari teori pertukaran sosial ini. Menurut Thibault dan Kelly pada tahun 1959 ada 4 konsep dalam teori pertukaran sosial ini. Nah, yang pertama adalah ganjaran. Ganjaran ini adalah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dalam menjalin suatu hubungan. Jadi adanya reward yang didapatkan di sini. Jadi setiap individu itu memperoleh keuntungan dalam menjalin sebuah hubungan. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya. Nah, ini adalah kebalikan dari ganjaran ini. Jadi biaya ini adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Kemudian yang ketiga adalah hasil dan laba. Nah, hasil dan laba ini adalah ganjaran dikurangi dengan biaya tadi. Bila individu merasa dalam suatu hubungan interpersonalnya atau antarpersonal itu kalau dia tidak memperoleh laba sama sekali, nah individu tersebut akan cenderung mencari hubungan lain yang menghasilkan laba baginya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tingkat perbandingan. Nah, tingkat perbandingan ini adalah hal yang menunjukkan ukuran baku atau standarnya yang digunakan itu seperti apa sih untuk menilai kriteria dari suatu hubungan individu yang dia jalankan pada masa sekarang ini, seperti itu. Nah, jadi pada intinya teori social exchange ini adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap manusia nih yang berhubungan dengan manusia lainnya, mereka itu akan menghitung untung dan rugi. Jadi nantinya mereka itu akan menghitung untung dan rugi dari indeks kepuasan suatu hubungan atau index of relational satisfaction dari hubungan yang mereka jalin, seperti itu. Di mana mereka akan menimbang-nimbang kira-kira hubungan atau interaksi ini nih banyak untungnya atau banyak ruginya ya, seperti itu. Banyak cost-nya atau banyak biaya yang dikeluarkan atau banyak reward-nya atau keuntungan yang mereka dapat tadi. Nah, kalau misalnya dari hasil perhitungan tadi hasilnya itu adalah positif atau banyak keuntungan yang mereka dapatkan, maka most likely hubungan ini akan terus berlanjut. Kemudian sebaliknya, kalau hasilnya itu adalah negatif atau banyak biaya yang dikeluarkan, banyak mengalami kerugian, maka most likely hubungan ini akan individu tinggalkan atau individu itu cenderung mencari hubungan lain yang menghasilkan keuntungan bagi mereka, seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untung dan rugi di sini adalah sifatnya in general. Jadi bukan berupa finansial saja atau bukan berupa materi saja. Jadi bisa berupa penghargaan ataupun kekuasaan, kemudian juga nilai dalam intelektual, terus juga tadi kepuasan batin kita dalam menjalin interaksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, ada contoh yang paling simpelnya, yaitu ketika kita ngobrol ya dengan orang lain, kita tuh merasa nyaman atau tidak. Kalau misalnya kita merasa nyaman, kita merasa kok orang ini ngerti ya apa yang saya maksud, kemudian respon yang diberikan juga positif, maka cenderung kan kita akan nyaman dengan orang tersebut dan melakukan hubungan yang lebih dalam lagi, seperti itu. Kalau sebaliknya, kalau kita merasa ngobrol dengan orang tersebut itu tidak nyaman atau
kita kok merasa orang ini kok nggak ngerti ya apa yang kita maksud, terus juga respon yang dia berikan ini kok nggak enak ya, pastinya kita akan nggak nyaman kan, kita akan mencari hubungan lain yang menurut kita nyaman seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kalian sudah menerapkan teori social exchange ini dalam kehidupan kalian atau belum? Coba deh kalian evaluasi lagi semua hubungan sosial yang kalian miliki dan pastikan kalau kalian cuma spending time sama orang-orang yang bermanfaat bagi kehidupan kamu aja dan kamu juga bermanfaat bagi mereka. Nah yang tidak bermanfaat, jadi tinggalkan saja.